perkenalkan nama saya Margarita Stefania, saya di kelas 4A. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi dari atas kepala hingga ujung kaki. Selamat menyaksikan. Yang pertama, prosedur tindakan. Untuk tahap prainteraksi, di mana kita meminta persetujuan kepada orang tua untuk melakukan tindakan. Yang kedua, periksa bayi secara sistematis dan menyeluruh. Periksa apakah bayi dalam keadaan hangat, buka bagian yang akan diperiksa. Jika bayi telanjang, pemeriksaan harus di bawah lampu pemancar dan segera selimut kembali dengan cepat. Yang ketiga, pastikan pencahayaan yang baik. Yang keempat, siapkan alat. Berikut tahap orientasi. Berikan salam dan jangan lupa kita menjaga privasi pada pasien. Dan untuk tahap kerja, kita mencuci tangan dan jangan lupa memakai sarung tangan. Berikut kita melihat warna kulit pada bayi yang baru lahir. Kita melihat apakah warna kulit pada bayi ini berwarna merah muda, coklat, atau kebiruan. Jika warna kulit bayi mengalami kebiruan, maka di sini bayi kekurangan oksigen. Berikut kita melihat juga tonus otot pada bayi. Apakah bayi aktif atau lemas? Usaha nafas, apakah bayi menangis kuat atau merintis atau lemas. Yang berikut kita akan melakukan tanda-tanda vital pada bayi dengan mengukur suhu pada bayi. Untuk suhu normal yaitu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang berikut kita akan melakukan pengukuran antropometri pada bayi, yaitu dapat diukur dengan alat ukur seperti timbangan atau alat pengukur, yaitu berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala. Yang berikut kita akan mengukur berat badan. Kita buka dulu. Untuk normal pada lahir bayi yaitu 2.500 sampai 400 gram. Yang berikut kita akan mengukur panjang pada badan bayi. Pada pengukuran ini kita akan mengukur dari atas kepala hingga sampai ke ujung kaki. Menemukan kelainan-kelainan yang mungkin ditemukan pada bayi setelah mempelajari kebutuhan praktik diharapkan dapat menemukan fisik bayi berlahir. Untuk bayi atrium, panjang kepala ke tumit rata-rata 45 sampai 53 cm. Untuk tumit disentuh dengan alat pengukur. Yang berikut kita akan mengukur lingkar kepala pada bayi. Untuk lingkar kepala pada bayi atrium yaitu 34 sampai 39 cm. Akan mengukur suhu bayi kepada bayi. Kita akan mengukur intensitas bayi, apakah bayi mengalami hipotermi atau tidak. 35 cm. Pengukuran lingkar kepala ini bertujuan untuk menaksir pertumbuhan pada otak. Berikut kita akan mengukur pada lingkar dada. Untuk ukuran lingkar dada biasanya 2 cm
kurang dari lingkar kepala atau kadang sama namun tidak melebihi lingkar kepala. Yang berikut kita akan mengukur lingkar lengan atas. Ukuran lingkar lengan atas mencerminkan pertumbuhan jaringan lemak dan otot dan berguna untuk menilai keadaan gizi, serta ukuran normal lila saat lahir kira-kira 11 cm. Yang berikut pada kepala bayi, kita akan melihat sutura atau molas atau tidak. Terus, fontanelle anterior dengan posterior. Untuk bentuk, ukuran, rata cengkung atau mencembung. Setelah itu, tulang-tulang tengkorak ada fraktur atau tidak. Yang berikut, simetris atau tidak, atau adakah molding. Terakhir, kaput supraspinatum, cepel, hematoma ada atau tidak. Yang berikut pada wajah, apakah kelainan Kasmisa, sindrom atau bayi Mongol, apakah wajah simetris atau tidak di tempatnya. Yang berikut pada mata, sklera tampak tanda pendarahan atau tidak, ada sekret atau tidak, ukuran dan reaktivitas pupil baik atau tidak, arah pandangan, jarak dan bentuk mata, gerak bola pada mata simetris atau tidak. Jarak antara kantus medial mata tidak boleh lebih dari 2,5 cm BBL, kadang menunjukkan gerak mata berputar dan tidak teratur. Yang berikut pada telinga, bentuk posisi lubang, ada lendir atau tidak, adakah milia atau bintik keputihan yang khas terlihat di hidung, dahi, pipi yang menyambut kelenjar sebasea yang belum berfungsi. Adakah pernafasan cuping atau tidak, adanya sekret yang mukropulen yang terkadang berdarah. Hal ini memungkinkan adanya sifilis kongenital, adanya pernapasan cuping hidung atau gangguan pernapasan. Yang berikut pada mulut, bentuk bibir, lihat dan raba langit-langit, apakah palatum, apakah keras atau lunak. Tenggorokan, bentuk dan ukuran lidah lesi sekret. Daerah bibir dan palatrum diraba, apakah utuh atau tidak. Ketidaksimetrisan bibir menunjukkan adanya palsi wajah. Salivasi tidak terdapat pada bayi normal karena grandula salivilla belum matur. Bila dapat sekret yang berlebihan, mungkin ada kelainan di esofagus. Yang berikut pada leher, masa pembesaran kelenjar ada atau tidak. Pergerakan leher, apakah ada hambatan, kesan nyeri saat bayi menggerakkan kepala. Yang berikut pada dada, kesimetrisan saat tarik nafas, adakah rintihan, adakah retraksi rintihan dan retraksi dada tidak normal, menunjukkan gangguan nafas. Payudara tampak membesar atau tidak, adakah sekresi seperti susu BBL payudara kadang membesar dan tampak sekresi susu akibat pengaruh hormon estrogen maternal. Berikut tulang klavikula, ada fraktur atau tidak, dilihat dari gerakan ekstremitas. Pada abdomen, raba hepar, limpa ginjal, adakah tensi massa, hernia, perdarahan tali pusat, jumlah arteri dan vena umbilikalis. Jika perut sangat cengkung, kemungkinan terdapat hernia diafragmatika. Abdomen yang membuncit, kemungkinan karena hepatos, splenomegaly, atau tumor lainnya. Jika bayi menangis dan muncul benjolan di perut, menunjukkan hernia di dinding abdomen. Yang berikut pada genitalia atau rektum. Lubang anus ada atau tidak,
Mensonium dan urin sudah keluar atau belum? Testis sudah turun ke skrotum atau belum? Jumlah skrotum 2. Lubang kencing ada atau tidak? Letaknya di mana? Hidrokel ada atau tidak? Berikut labia mayora menutupi labia minora. Lubang vagina, adakah sekret atau bercak berdarah pada bayi wanita? Terkadang tampak adanya sekret atau bercak darah dari vagina. Hal ini disebabkan oleh pengaruh hormon ibu. Yang berikut ekstremitas atas. Kesimetrisan bentuk ukuran jumlah jari, ada selaput atau tidak, tampak garis telapak tangan atau tidak. Ekstremitas bawah, diskolakasi kongenital, kesimetrisan bentuk ukuran jumlah. Yang berikut pemeriksaan refleksi fisiologis pada bayi baru lahir. Untuk tahap prainteraksi, menyiapkan lingkungan, menyiapkan alat, dan untuk tahap orientasi, memberikan salam, menjelaskan tujuan dan prosedur, menjaga privasi. Untuk tahap kerja, cuci tangan, dan gunakan sarung tangan. Untuk yang pertama, refleks burning. Memberi rangsangan cahaya pada pupil bayi ke arah kanan dan kiri secara perlahan. Reaksi pupil bayi mengikuti pergerakan sumber cahaya atau tidak. Yang berikut refleksi moro. Menghentakkan meja, periksa menarik kain, mengalas atau memukul tempat tidur. Dan kita akan melihat reaksi pada bayi akan merentangkan kedua tangan dan kaki kemudian menutup lagi. Yang berikut refleksi rotting. Mengusap pipi, area di sekitar mulut dengan menggunakan jari atau puting susu. Dan kita akan melihat reaksi kepala bayi akan berusaha mencari sumber sentuhan dan mencari puting dan berusaha membuka mulut. Yang berikut refleksi sukil. Di sini kita akan memasukkan puting ibu atau jari ke dalam mulut bayi dan kita akan melihat reaksi pada bayi. Berikut refleksi tonic knees. Di sini kita akan memegang kedua tangan bayi seolah-olah akan mengangkat tubuh bayi, maka kita akan melihat reaksi bayi akan berusaha seolah-olah mengangkat kepala. Lalu yang berikut refleksi Babinski, di mana kita akan menggosok atau gores telapak kaki bayi sepanjang tepi luar tumit ke arah atas. Dan kita akan melihat reaksi jari-jari bayi akan hiperekstensi dan mengembang seperti kipas. Berikut refleksi palmar. Di sini kita akan letakkan jari atau suatu benda pada telapak tangan bayi. Maka kita akan melihat apakah jari-jari akan melekuk atau menggenggam. Yang berikut reaksi step atau walking refleks. Di sini kita akan memunculkan bayi diberdirikan atau dipegang pada kedua ketiak. Dan kakinya disentuhkan ke lantai atau meja. Ia akan melakukan gerakan seperti melangkah.